Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil kamili wa ala alihi kama yaliku bi kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan kitab Al-Hikam oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dengan syarahan Imam Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam yang ke-22, ma min nafsin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Ma min nafasin, tidak ada dari nafas, tubdihi yang keluar, yang kita hembuskan, illa walahu, kecuali dalam nafas yang kita hembuskan itu, fika, di dalam dirimu, qadarun yumdi, terdapat ketentuan, ketetapan, takdir yang telah atau yang sedang engkau jalani. Jadi tidak ada dari hembusan nafas, tidak ada nafas yang kita hembuskan, melainkan dalam setiap hembusan nafas itu berlaku di dalam setiap mamin nafasin, tidaklah keluar, tidaklah nafas berhembus. Bifathil fa'i, dengan dibaca fathah huruf fa, nafas, nafasun. Wahwa, adapun nafas adalah juz'un minal hawa, bagian dari udara, dari oksigen. Yakhruju min batinil badani, yang keluar dari dalam tubuh. Fi juz'in minaz zamani, dalam bagian terkecil dari waktu. Nafas-nafasmu. Jadi nafas-nafas kita yang berhembus, yang kita hirup, kita hembuskan, kita hirup, kita hembuskan, itu yang merupakan kehidupan real yang kita rasakan. Karena tidaklah ketika orang menghirup nafas, melainkan itu sebagai simbol kehidupan. Dan tidaklah nafas dihembuskan, melainkan hembusan nafas itu sebagai simbol kematian.
Maka di dalam setiap tarikan maupun hembusan nafas itu terdapat ya ketetapan Allah yang berlaku pada kita. Yang mana dalam setiap hembusan tersebut itu ada tuntutan-tuntutan. Ada yang Allah tuntut dari kita. Tubdihi yang engkau gunakan, ay tuzhiruhu, yakni yang engkau tampakkan, bi qudratillahi ta'ala, tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah, dengan kekuasaan Allah. Karena kita tidak dapat mengendalikan sendiri. Ya. Dalam setiap hembusan nafas, tarikan dan hembusan nafas kita itu sama sekali tidak ada kemampuan dari kita. Coba kalau orang sudah sesak nafas misalnya, ya, dia membutuhkan oksigen, membutuhkan tabung oksigen dan seterusnya, alat bantu, alat-alat medis. Namun apabila sudah tiba waktunya, walaupun menggunakan alat medis sekalipun, tetap tidak akan dapat diselamatkan. Nah, itu artinya apa? Bahwa sebenarnya kalaupun toh dalam kita bernafas sudah menggunakan bantuan medis, ya, namun di balik itu semua sebenarnya tidak pernah lepas dari qadarullah, dari apa yang Allah sudah tetapkan. Illa walahu, melainkan di dalam setiap hembusan nafas, ya, di dalamnya fika qadarun, terdapat takdir. Ai amrun muqaddarun, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan alaika atasmu, min ta'atin au maksiatin, baik yang berupa taat atau maksiat, au ni'matin au baliyatin, atau nikmat maupun musibah, yumdihi, yang berlaku, atau ayubrizuhu bi qudratihi fi dzalikan nafas. Jadi dalam setiap hembusan nafas kita itu tidaklah melainkan di situ akan muncul, kalau tidak taat, maksiat, kalau tidak musibah. Fakullu nafasin, maka di dalam setiap nafas, yabdu minka dzarfun liqadarin, itu ibaratnya seperti sebuah dzarf, seperti dzarf itu amplop, kantong. Kemana kalau ada kantong, kita barang-barang. Sama juga begitu, setiap nafas yang kita hembuskan itu diibaratkan sebagai dzaraf, sebagai kantong. Liqadarin min aqdaril haq, sebagai kantong dari takdir Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, ya, diibaratkan nafas kita itu diibaratkan seperti kantong atau seperti amplop yang mewadahi takdir-takdir Allah. Artinya nafas ini sebagai simbol kehidupan. Artinya kehidupan kita di dunia ini sebagai wadah tempat berlalunya atau menyimpannya, berlakunya takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanfudhu fika kainan makan, yang mana di dalamnya, di dalam kantong-kantong nafas itu takdir-takdir Allah berlaku pada kita. Coba kita, ya, kita dalam setiap kehidupan kita ini, di sana berlaku kita jam sekian, kita misalnya melakukan taat jam sekian, kita ditakdir oleh Allah untuk waliyazubillah yang mengalami kecelakaan misal. Jadi sebagai tempat berlalunya, sebagai tempat berlabuhnya dari takdir-takdir Allah yang di dalam kehidupan kita.
Fayam bagilah ka'al adabu. Fayam bagi maka sepatutnya bagimu untuk beradab. Di dalam kita menjalankan kehidupan ini, maka hendaknya dipenuhi dengan adab. Adab dalam arti kita betul-betul maksimal dalam merespon, ya, dalam setiap suratan takdir yang datang kepada kita. Jangan kemudian menjadi alasan pembenaran diri dari dosa yang kita lakukan. Atau misalnya kita melakukan maksiat, lalu kita berdalih, wah ini saya melakukan maksiat kan takdir. Jadi bukan untuk dalam rangka melegitimasi dari maksiat yang dilakukan, tapi menjadi evaluasi. Jadi respon terhadap takdir itu yang dipertanyakan dari kita. Karena sering saya sampaikan bahwa dalam setiap kehidupan kita ini yang mendekatkan kepada Allah itu sebenarnya bukan zatiyah taatnya, bukan zatiyah taatnya. Sebaliknya juga begitu. Yang menjauhkan orang dari Allah itu bahkan bukan zatiyah maksiatnya, tapi yang mendekatkan kepada Allah adalah bagaimana respon kita terhadap taat, bagaimana respon kita terhadap maksiat. Ya. Dengan ujub kita melakukan taat tapi meresponnya dengan ria, itu justru taat yang justru menjauhkan dari Allah, ya, karena memandang rendah pada orang lain, ini adalah respon yang negatif dari taat. Berarti taatnya tidak mendekatkan kepada Allah. Tapi ada orang yang terjatuh di dalam maksiat, tapi responnya, ya, terhadap maksiat setelah dia lakukan maksiat, hatinya hancur. Hancur dalam arti dia merasa betul-betul hamba yang tidak memiliki kekuatan apapun, kemudian dilari rujuk. Ini maksiat yang direspon positif, maka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan maksiatnya yang mendekatkan, responnya, sikap yang ditimbulkan dari maksiat itu. Ya, sama dalam taat, yang mendekatkan pada Allah bukan pada taatnya, tapi reaksi dari taat itu. Kalau dari taatnya mereaksikan rasa rendah, rasa hina, rasa lemah, maka ini taat yang mendekatkan kepada Allah. Tapi ada orang melakukan taat, tapi justru yang muncul dari dalam hatinya sombong, merendahkan orang lain, ya, meremehkan orang lain. Maka ini taat yang menjauhkan dari Allah. Jadi ada taat yang mendekatkan pada Allah, ada taat yang menjauhkan dari Allah. Ya, taat yang mendekatkan dengan Allah itu tadi, melakukan taat, kemudian dia merasa bahwa ketaatan yang dilakukan itu merupakan bantuan dari Allah, anugerah dari Allah, kekuatan dari Allah. Ini taat yang mendekatkan kepada Allah. Ada orang melakukan taat tapi justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Melakukan taat tambah sombongnya, tambah ujubnya, tambah merendahkan sesamanya. Ini taat yang justru menjauhkan dia dari Allah. Jadi dengan begitu berarti kan bukan taatnya yang mendekatkan, tapi responnya, reaksinya terhadap taat itu bagaimana. Sama juga begitu maksiat. Yang menjauhkan orang dari Allah bukan pada maksiatnya, tapi pada responnya. Yang melakukan maksiat, tapi semakin jauh dari Allah, ada. Karena dia dengan melakukan maksiatnya, semakin sombongnya, semakin ya sudah melakukan dosa, kemudian dia berbangga dengan dosanya, ini namanya maksiat yang menjauhkan dari Allah. Tapi juga ada orang yang maksiat, tapi justru mendekatkan diri kepada Allah. Ya, setelah melakukan maksiat hatinya hancur, hatinya merasa lemah, lalu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatnya. Nah, ini adalah contoh maksiat yang mendekatkan kepada Allah. Jadi ingat di garis bawahnya itu bukan pada taat atau maksiatnya, tapi responnya.
Responnya, respon terhadap taat, respon terhadap maksiat. Fayambaghi lakal adabu ma'ahu, maka hendaknya engkau senantiasa menjaga adab bersama Allah. Ya, di dalam taat jaga adabnya pada Allah. Dalam arti rasakan bahwasanya taat kita itu adalah bantuan, kekuatan dari namanya menjaga adab. Kalau kita melakukan taat kemudian mengaku itu sebagai kekuatan kita, berarti kita tidak menjaga adab pada Allah dalam melakukan taat. Paham ya? Kemudian juga begitu ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, jaga adab kita pada Allah. Artinya kita hendaknya dalam maksiat itu jangan nisbahkan pada Allah, tapi nisbahkan pada kita. Nisbahkan pada kita. Kemudian menjadi wahana untuk memperbaiki diri. Ini namanya menjaga adab. Wa muraqabatuhu, dan senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah fi kulli nafasin min anfasik, dalam setiap hembusan nafasmu. Ketika kita dalam setiap hembusan nafas selalu merasa diperhatikan oleh Allah, maka betapa beruntungnya orang seperti ini, karena dia akan senantiasa bertindak disiplin. Akan selalu menjadi orang yang beradab dalam setiap aktivitasnya. Jangankan setiap aktivitas, setiap hembusan nafasnya, kesadaran yang tak pernah putus akan kebersamaan Allah, akan perhatian Allah kepadanya. Fatakuna fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haqqi subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan begitu, ya, dengan kita menjaga adab dalam setiap hembusan nafas, maka di setiap hembusan nafas itu pula dia dinilai sebagai orang yang berjalan menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena relnya selalu berada dalam rel al-haq. Hingga setiap hembusan nafas dia senantiasa mengingat kebersamaan Allah, perhatian Allah, ya, keagungan Allah dalam setiap hembusan nafas, maka selama itu pula dia dianggap berada di dalam jalan Tuhan, berada di dalam jalan al-haq, sebab selalu berada dalam rel al-haq, berada dalam rel Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tersambung dalam setiap hembusan nafas. Jadi orang yang semacam ini ingatnya pada Allah bukan hanya 5 kali dalam sehari, tapi bahkan dalam setiap hembusan nafas. Kalau kita kan ingat Allah baru dikatakan ingat kalau sholat, sholat 5 waktu. Atau kalau dalam keadaan zikirlah misalnya. Sedangkan mereka orang-orang yang berjalan menuju Allah, ingatnya pada Allah dalam setiap hembusan nafas. Jadi dalam setiap hembusan nafas itu tidak pernah alpa dari Allah. Wa huwa ma'na qaulihim, dan itu adalah salah satu makna dari ungkapan mereka, ungkapan orang-orang sufi yang mengatakan at-turuku ilallahi ta'ala bi'adadi anfasil khalaik. Ya. Bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak nafas makhluk. Maksudnya sebanyak nafas makhluk bagaimana? Ya, karena dia dalam kehidupannya ya selalu tersambung dengan Allah. Sehingga dalam setiap hembusan nafasnya itu adalah hembusan nafas yang bermuatan nafas rahmani. Yang bermuatan nafas ketuhanan. Artinya menghantarkan dia semakin dekat dengan Allah. Semakin kenal dengan Allah. Semakin memahami keagungan Allah, sehingga dalam setiap hembusan nafasnya semakin kenal, semakin dekat, ya, maka disebutkan bahwa at-turuku ilallah, bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak hitungan nafas makhluk, karena dalam setiap hembusan nafas itu terdapat tuntutan-tuntutan yang mesti harus kita tunaikan.
Nah, ada tuntutan taat, ada tuntutan untuk syukur, ada tuntutan ridho. Itu kan berlakunya dalam kehidupan kita ini. Ya. Dan sebenarnya jika kita memaksimalkan peran itu, ya, jika kita memaksimalkan apa yang menjadi kewajiban kita dalam setiap waktu, dalam setiap hembusan nafas yang Allah turunkan pada kita, yang Allah berikan pada kita, maka kita akan menjadi orang yang semakin merasakan suasana-suasana surgawi. Maka sebenarnya suasana nuansa surgawi itu, ya, tidak harus menunggu kita nanti berada di surga. Tidak harus menunggu surga surgawi itu. Karena suasana-suasana surgawi, untuk kita menemukan surga itu kan sebagai visualisasi dari kenikmatan, ketenangan. Kemudian masih menunggu itu terlalu lama, terlalu lama. Maka orang-orang sufi menyampaikan bahwa nahnu fil jannah qoblal jannah. Kata mereka, nahnu fil jannah qoblal jannah. Kami sudah berada di surga sebelum ada di surga. Maksudnya apa? Mereka merasakan nuansa-nuansa surgawi. Apa itu nuansa-nuansa surgawi? Rasa damai, rasa tenang, rasa bahagia. Ya. Bahagianya tidak diikat dengan target-target materi, ya. Tapi kebahagiaan, kepuasan batin. Maka kalau kita di dunia ini hati sudah dipenuhi keridhaan, rasa syukur, kemudian qanaah, bisa kita bayangkan betapa luasnya hati yang semacam ini. Ya, rasa hati yang ada di dalam ini. Tidak ada surga kecuali pasti tempatnya luas, damai, sejuk, bahagia. Maka ciptakan ya itu di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan hati yang ridho, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang qanaah. Ini adalah untuk menciptakan surga, tidak harus menunggu nanti di akhirat. Tapi sekarang di dunia kita sudah dapat menciptakan surga itu di dalam hati kita. Yaitu menghadirkan suasana-suasana, nuansa-nuansa surga. Maka orang-orang yang begini, yang menyadari bahwasanya setiap hembusan nafasnya itu adalah lorong dari berlakunya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sadar diri memaksimalkan dalam setiap hembusan nafas itu dengan muatan-muatan ketaatan. Bagaimana ketika taat? Ya, dia respon dengan menyukuri itu sebagai anugerah Allah, ketaatan yang dia lakukan. Sehingga itu menjadi respon yang positif terhadap ketaatannya. Bagaimana ketika tergelincir ke dalam dosa, maka dia respon dengan segera rujuk kepada Allah, tobat kepada Allah. Dia bersyukur, berterima kasih pada Allah bahwa nikmat ini yang kita terima adalah anugerah sepenuh kita. Ya, bukan dari jeripaya kita. Tapi kita beranggapan bahwa nikmat yang kita peroleh itu hasil dari jeripaya kita. Sering kan kita merasa, walaupun tidak kita ucapkan, kita dapatkan selama ini, saya hidup enak seperti ini karena saya. Untuk ranah motivasi ya boleh saja. Tapi kalau untuk dalam ranah akidah, itu berarti kita sudah merampas apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kana bitu wajibin ayyina siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa tir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.